apa yang diomongkan yang kita deal gentleman agreement lebih valuable ketimbang tanda tangan. Jadi sama Spaso sudah kerja 10-12 tahun aku mungkin. Spaso, Horan Kancev, itu dari Addison Alves, itu dari pemain sampai pensiun sampai jadi pelatih. Terus? Iya terus. Belum ada sponsor. Tolong kopi masuk dong sini. Kopi-kopi ya. Kok minum alkohol ada? Ini kopi Allah sumpah nih. Kopi. Basmil. Maksudnya biar ini pancing-pancing. Biar ada yang masuk. Masuk sini ayo. Kita hari ini lemas nih. Kok lemas? Iya. Kenapa? Ada agen. Tapi belum opening coba. Halo Sobat Sporty, kembali lagi dengan sport yang terbaik di Republik Indonesia. Bumi Pertiwi ini yang mengalahkan DPI, mengalahkan Jebret, mengalahkan Pandit Football, mengalahkan Metro Sport, Mitra Olahraga TV. Kita kalahkan semua. Kita juga kalahkan R66 Helmi Yahya. Semua kita kalahkan di muka bumi ini. Kita mengalahkan tulisan-tulisan terbaik dari Andres Marbun, Ainur Rohman. Kita kalahkan semua. Lebih jeli di sini pembahasannya. Bagus. Oke. Makin memajang musuh kita. Iya. Mamat tuh Bang. Bersama dua host terbaik yang mengalahkan Valentino Simanjunta, mengalahkan Helmi Yahya, mengalahkan semua, mengalahkan Rendra Sujono, mengalahkan Opan Lamara, mengalahkan Coach mantap, mengalahkan Justin Laksana tentu saja. Dan analisa taktik kita lebih bagus dari seorang Donzol ya. Enggak Bang, saya enggak ngomong Bang. Tidak. Ini Mamat. Ya namanya juga bercanda. Jangan tersinggung dikit-dikit tersinggung ya. Protes. Oke Coach. Apa? Hari ini kita kedatangan siapa nih? Seorang agen, tapi sebelum mengenalkan seorang agen ini saya mau tanya, itu rambut kenapa potong abis ini ya? Wamil ya, wajib militer ya. Tidak potong aja kan. Saya tuh suka merubah-rubah gaya rambut, gondrong, cepak, terus kemudian kalau rapi gini gimana gitu-gitu. Aduh. Biar orang manis ya gitu. Mau mendapatkan wanita ya kamu ya. Iya, apa mungkin dengan gaya berantakan kemarin banyak yang suka, tapi yang pengen saya nikahi justru nggak suka. Coba saya rapi gitu kan. Siapa tahu kan. Terlambat dong. Hah? Kan terlambat berarti. Iya. Berubahnya kamu terlambat. Iya, tidak ada kata terlambat. Oh, tidak ada. Hidup adalah beramal dan belajar. Apa hubungannya sama rambut ya? Hari ini kita kedatangan jika di Eropa ada Mino Raiola, Jorge Mendes, ada agen-agen terkenal. Nah, di Indonesia dia salah satu agen yang terbaik di Indonesia. Bukan terbaik, satu-satunya kayaknya. Ya ada beberapa lah. Ada beberapa, maksudnya top level satu-satunya. Top tiernya di sini. Top tiernya satu doang di sini. Dan ini susah banget jadwalnya. Susah. Kalian berdua ini bangsat, susah banget dicari jadwal untuk klubnya. Kok aku host di sini ya susah. Ya lu juga. Ini dia datang, dia bisa, lu nggak bisa. Lagi stand up. Sibuk kalian ini. Ini baru dari tahun 2023 kita bisa ketemu. Kita harus jujur aja. Kita kasih tahu. Ternyata kemarin kita udah atur. Saya udah masuk agen. Udah agen. Jangan ya. Nah, kalau Coach Rifan tanya nggak usah. Udah tektokan. Jadi kita kedatangan siapa Bang Mamat? Gabriel Budi. Agen. Kalau pelatih kan panggilannya coach. Kalau agen apa ya? Agent. FBI. Agent bola. Agent bola ya. Ebol. Oke, Mas Budi, sehat Mas? Sehat. Mas. Tuhan Jos. Mas kenapa susah banget sih jadwalnya Mas? Ya ampun. Wow. Ya kan ngurus pemain, gak hanya ngurus. Bukan yang susah ya jadwalnya dua pundit ini dong. Tidak dong. Kalau saya fleksibel. Fleksibel kalau lagi di Jakarta kan. Kalau udah balik itu yang susah tuh. Emang Mas Budi di Surabaya ya? Iya, asli Surabaya. Stay di sana terus. Stay Surabaya. Oh. Asli. Kalau kesini tuh biasanya ngapain? Biasanya ke Jakarta? sini khusus kayak di telepon coach, Wis. keseripan Kecap agen. Padahal kemarin bilangnya gimana? Tunggu saya udah di Jakarta baru nanti kita. Padahal nanti kan ke Jakarta bukan karena kita. Kenapa? Ada apa? Maksudnya kalau ke Jakarta tuh ngurus apa aja sih gitu? Ada misi terselubung dong kalau ke Jakarta ya. Mau ini rebut pemain dari agen lain? Iya, kita harus undertable. Oh, undertable. Ambil dari agen lain ya. Jelek-jelekin agen lain.
Tapi Mas Budi kan kita tahu bahwa Mas Budi adalah salah satu agen ya. Gabriel Budi itu salah satu agen di Liga Indonesia yang terkenal lah. Iya. Tapi awal mulanya kita mau tahu bagaimana seorang Gabriel Budi bisa menjadi agen tuh gimana Mas? Awal mulanya dari dulu memang ngikuti olahraga ya, terutama basket sepak bola. Liga Indonesia, Liga luar, basket Indonesia, basket Asia, basket NBA, FIBA. Terus dari sana belajar sih, lihat di media. Waktu itu aku anak 90-an ya, jadi zamannya Serie A. Tapi kalau Coach Ripan sama Cak Mat mungkin atasku jauh ya, tahun 70-an ya. Dia paling Enggak lah, enggak masa 70-an gitu dia bilangnya. Aku juga anak 90-an ini. Jadi dari sana sering lihat surat kabar ya. Waktu itu belum media digital sih, kita baca koran. Baca koran selalu ada Calcio Mercato ya. Kita kan Serie A Italia ya. Pertukaran pemain, transfer. Calcio Mercato. Calcio Jadi lihat Mercato. Ronaldo Nazario da Lima. Dari apa? Dari PSV. Ke PSV Inter. ke Barcelona. Barcelona dulu, Barcelona bisa jago men. Bisa kemana? Ke Inter Milan. Massimo Moratti. Terus belajar dari NBA juga ada NBA Draft ya. Dari sana asik men. Cuma kan aku dulu main basket sama main futsal. Tapi karena ya keterbatasan lah ya. Kan maksudnya kayak yang masuk profesional itu kalian harus beruntung sih. Itu berapa percentage yang bisa jadi profesional kan. Kendala, cedera atau apa, limited ya cari tahu sih di belakang layar siapa yang bisa talent pemain bisa jadi maksimal. Maksimal dalam arti karirnya jalan, income-nya juga bagus kan. Ya, jadi itu. Jadi kalau belajar terus saya ngambil kuliah di brand marketing. Terus puji Tuhan jalan ini kebuka. Saya dalam naungan Indo Bola Mandiri. Jadi kalau tahu batch agent, dulu ada namanya FIFA agent. Nah, kalau sekarang lebih ke intermediary karena naik turunnya sepak bola lebih free. Kalau di basket masih ada licensing FIFA agent. Dulu FIFA agent, saya udah FIFA agent juga. Jadi agen basket resmi dan sepak bola. Di sepak bola naungannya Indo Bola Mandiri. Jadi, Itu PT? Iya dulu license FIFA under PSSI. Senior saya itu kalau kalian lihat agent sekarang ada siapa. Kalau misalnya di dunia pengacara, semua pengacara atasnya ada Pak Hotman Paris. Dewanya gitu maksudnya. Kalau di sepak bola Indonesia banyak agent-agent tapi dewanya satu dulu. Pak Eko Spekti kalau tahu. Oh Pak Eko ya. Pak Eko Spekti dulu sakti dia. Termasuk mendatangkan Christian Gonzalez, Beto Gonçalves. Oh itu yang badge-badge yang mendatangkan pemain itu Pak Eko? Iya Pak Eko Spekti, saya masih naungannya dia. Jadi sampai sekarang saya kerja sama dengan dia. Jadi puji Tuhan waktu itu jadi scoutnya, habis lulus jadi scoutnya. Terus habis itu juga penyegaran license saya yang maju. Terus sampai sekarang juga masih bantu beliau. Karena memang bisa jalan sendiri, cuma kan namanya respect ya. Karena beliau juga senior saya ya. Sampai sekarang saya masih under Indo Bola Mandiri. Jadi Indo Bola Mandiri ini punya Pak Eko. Oh, Cuma kan saya ya memang saya dikasih kebebasan, tapi saya juga harus bertanggungjawaban sama dia. Jadi dulu jadi scoutnya dulu Pak Eko gitu. Iya, Itu suruh gimana aja jadi scout Mas? Scout ya dikasih surat tugas, terus bisa masuk klub. Saya disuruh mantau sepak bola Asia Timur dan Australia. Berangkat itu? Berangkat kebetulan kan juga saya mantau pertama E-League dulu. E-League. Liga Australia. E-League. Australia League ya. Australia. Pemain pertama saya Persebaya, Michael Kwiatkowski. Oke. Terus waktu itu Persebaya zamannya Coach Aji Santoso. Ya puji Tuhan juara 1 LPI yang Breakaway League 2011. Oh, iya. Terus Boko Raya Andrea Yukik dari Perth Glory. Ya itu 2011 pertama. Itu hasil scoutingnya Mas Budi ke sana? Iya hasil scouting. Jadi ya tapi perjuangannya ya lumayan sih. Maksudnya nunggu first deal-nya lumayan lama itu. Karena kan siapa yang percaya? Aku masih anak ingusan lah ya. Baru itu terus ya masuk klub nawar-nawari kayak sopo iki maksudnya. Nawar pemain gitu-gitu ya. Kan juga maksudnya belum terdengar lah. Iya, jadi ya butuh perjuangan lah. Terus thanks ada Coach Aji. Persebaya waktu itu. Udah diskusi akhirnya Michael Kwiatkowski, Boko Raya, LPI. Ya terus habis itu jalan lah, step by step lah. Jadi itu 2 pemain pertama ya, yang dipegang ya. Iya. Yang dipindahkan dari Australia League ke Liga Indonesia. Nah, Mas mungkin banyak yang penasaran, apakah semua orang di Indonesia ini kalau punya keinginan untuk menjadi agen pemain akan bisa menjadi agen pemain? Tergantung ya, kalau kita pertama harus tahu law of the game ya. Law of the game itu harusnya ada workshop, licensing itu harus, karena kalau enggak itu kan bisa nabrak peraturan.
Terus habis itu kalau dulu ada Bang Korenti, terus habis itu juga yang penting adalah karakter ya. Karena kalau misal bawa pemain oke deal pada waktu seneng doang enak. Tapi kalau misalnya cedera pemain, lalu misalnya ada dispute dengan pelatih, lalu ada force major, kita kan harus selalu ada sama pelatih pemain bukan waktu seneng aja. Jadi waktu lagi teruk, lagi jelek kan kita juga harus ada mendampingi ya. Jadi menurut saya ya kuncinya satu tetap dari karakter, komitmen dan kompetensi. Nah, aman ya. Nah, tapi berarti kan tidak perlu jurusan apa gitu, manajemen atau jurusan hukum gitu untuk menjadi seorang agen dong. Perlu jurusan dong. Nanti aku buka agent academy nanti. Wah, Ikut coach. itu kayaknya perlu ada deh. Kita ikut ya? Ikut lah. Ikut sih. Gue mau banyak pemain. Nanti gampang saya pegang pemain-pemain dari timur aman. Nah, mana hati dengan Alvin aja udah takluk di depan saya. Udah. Nanti saya ini bisa saya. Ya, tapi itu pengetahuan soal itu harus gimana? Misalnya saya nih orang awam Mas pengen jadi agen, sosokan orang awam, punya klub kok orang awam. Ya, misalnya pengen jadi agen. Itu kayak Mas Budi nih kan membangunnya lama, tapi dasarnya dulu dia harus bisa apa dulu? Dasarnya ya tahu peraturan, tahu at least bahasa asing lah. Inggris. Aduh, Inggris. saya menyerah kalau di situ. Pengetahuan hukum juga penting, relationship. Saya menyerah kalau gitu. Gitu. Bahasa Inggris, bro. TOEFL cuma 300 ya. Kan bisa bad English. Kan tapi bisa pakai penerjemah kan? Bisa pakai penerjemah dong. Bisa. Bahasa universal kan bahasa tubuh. Bisa. Iya. Tapi berarti hukum juga harus ngerti. Iya. Hukum sepak bola ya? Hukum sepak bola, hukum perpindahan pemain, law of the game FIFA lah harus tahu. Oh itu mah bisa dipelajari kan, pelan-pelan kan. Segala sesuatu bisa dipelajari. Semuanya, berarti semua orang bisa dong ya? Bisa. Komunikasi penting gak? Penting komunikasi, karena kan kita sebagai jembatan ya. Jembatan antara klub, pemain, sponsor, jembatan ke publik juga ya. Ilmu komunikasi penting sih. Kalau di sepak bola sekarang, pemain harus pakai agen apa bisa tetap jalan sendiri? Nggak harus. Kalau pemain lokal transfer domestik nggak harus. Tapi kalau transfer keluar, most likely harus pakai agent karena ada perpindahan internasional kan, ngurus dokumen, lalu jembatan komunikasi kalau di luar. Makanya itu jadi kalau sekarang mindsetnya untuk sepak bola, basket, semua olahraga di Indonesia, kalau tadi Coach Ripan sama Cak Mat bilang, saingannya cuma di Indonesia, jangan dong, saingannya media luar negeri, 433. Goal.com internasional. Karena sekarang mindsetnya kita harus berani menaklukkan dunia luar. Terima kasih. Berarti kita mengalahkan 433 mengalahkan troll football. Nanti harus bikin untuk nyaingin itu apa? Yang podcastnya Cristiano Ronaldo itu. Piers Morgan. Iya, harus berani saingin itu. Iya. Berarti kita harus bikin berita palsu dulu. Waduh, Piers Morgan nih. Masih aja dia. Berarti kalau di Indonesia domestik masih bisa jalan sendiri. Bisa. Tapi kalau keuntungannya pakai agen, misalnya saya pemain Liga Indonesia nih. Katakanlah belum keluar negeri lah. Keuntungannya saya pakai agen itu apa? Keuntungan ya satu ada yang bantu untuk legalize kontrak ya. Kita akan mendampingi untuk klausul kontrak per klausul. Lalu juga ada jembatan bagus antara klub dan pemain. 3 kita bisa bawa brand sponsorship juga. 4 kita juga bisa prospek talentnya mereka. Oke, tahun ini kamu main di sini bagus sekian, targetnya sekian. Kalau misal bagus kan bisa move ke karir yang lebih bagus. 4 juga kan bisa kalau mau main di luar negeri atau mau pindah klub ke kasta yang lebih tinggi bisa. Cuma ya itu harus ada kerjasama bagus antara pemain dan agent dan klubnya. Lebih diurusin gitu. Iya, lebih diurusin juga. Apa keuntungannya lebih gampang dapat klub? Bisa juga itu, karena kan juga kalau pemain nasional semua klub mau lah. Ya. Tapi kalau pemain yang baru muncul, kebanyakan kan nggak ada yang lirik. Bagaimana meyakinkan ya? Yes. Yang Liga 2, Liga 3 gitu ya? Liga 2, Liga 3 atau pemain muda yang nggak pernah muncul, terus tiba-tiba, kalau hit season ini bagus kan bisa panjang karirnya. Nah itu cara memincutnya bagaimana? Misalnya saya pemainnya Liga 2 nih, saya main bola. Nah supaya Gabriel Budi terpincut kepada saya nih, jadi sampai, Pan saya yang urus deh. Itu gimana cara saya bisa
bikin kepincut Gabriel Budi? Biasanya kan ya harus at least spesial lah. Kamu maksudnya ada spesialis main posisi apa. Terus lalu juga ada nilai lebih lah. Ada value lebih. Secara karaktermu kuat di lapangan, di luar. Lalu juga kalau kebutuhan klub juga penting sih itu. Cuma aku selalu lihat pemain dari karakter, komitmen sama kompetensi. Soalnya banyak pemain bagus kompetensi. Tapi kalau nggak ada karakter komitmen ya sulit lah. Apa ya? Kamu cuma one season wonder. Maksudnya nggak bisa panjang kan. Soalnya kalau kerja ya lebih enak panjang, long term. Iya. Sampai pemain, sampai jadi pelatih, sampai pensiun lah kalau bisa. Nah, di agensi yang Mas Budi punya itu berarti harus ada scoutingnya dong. Orang yang Mas Budi hire untuk scout dong. Ada beberapa, cuma biasanya lebih ke itu ya, lebih ke outsourcing itu. Karena kan ada berbagai belahan negara, daerah. Cuma memang isu di sepak bola Asia memang ya itu, memang terutama negara yang besar ya, itu banyak talent yang tersembunyi kan. Iya. Jadi ya itu perlu pendalaman dan memang semuanya harus terus belajar ya. Saya juga harus terus belajar sih, maksudnya ya masih awal lah ini, kan sepak bola, basket, olahraga luas ya. Jadi kayak katanya Cak Mat kan, every day is learning day. Yes. Waduh, kapan dia bilang gitu? Tadi di sini. Beramal dan belajar. Tadi kan Masa Inggris iya, everything is learning days. Semuanya adalah hari belajar. Iya kan? Iya, cuy. Tuntutlah ilmu dari dari lahir sampai dengan liang lahat. Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Apa bahasa Inggrisnya itu? Bahasa Arabnya tahu saya. Apa bahasa Arab? Utlubul ilmi. Bahasa Inggrisnya gak tahu. Nah tapi soal tadi ya, Gabriel Budi punya penilaian khusus ya. Tapi kalau penilaian basic itu ketika Gabriel Budi akan mengambil satu pemain menjadi agensinya Gabriel Budi, itu tuh penilaiannya apa aja? Misalnya apakah tinggi badan, kaki kanan kaki kiri terus dicek otot atau gitu gak sih? Iya kalau tinggi badan itu juga salah satu di sepak bola modern itu juga penting. Kalau di basket size does matter pasti. Sudah pasti ya. Ya maksudnya lebih besar lah. Cuma kalau tinggi badan memang sekarang sepak bola modern untuk posisi tertentu, goalkeeper, defender sentral, striker. At least kalau sudah punya tinggi badan, kamu one step ahead ya. Kamu maksudnya punya keunggulan. Oh ya keunggulan. Kaki kiri juga, kaki kiri selalu spesial kan. Kan sulit kita nemukan stopper kaki kiri bisa build up. Playmaker kaki kiri, free kick bisa nekuk. Striker kaki kiri tajam kan. Ya ada penilaian, itu termasuk salah satu penilaian khusus. Coach Ripan dengar left foot ya? Aduh, jago punggung kiri. Dosa. Punggung kiri ya, spesialis punggung kiri ya. Karena ada beberapa teman gitu misalnya, tolong dong kasihin kenalin ke Gabriel Budi gitu. Mereka tuh menganggap bahwa kalau udah masuk Gabriel Budi itu masa depan panjang. Masa depan panjang. Tapi kan, pengen tahu tuh penilaiannya ketika aku ngoper ke Budi itu harus kayak gimana nih speknya nih. Yang masuk standar Gabriel Budi itu harus di mana? Iya. Tapi nggak juga lah. Kriterianya. Iya kriterianya kan tinggi badan, kaki kiri oke, lebih bagus gitu. Itu apalagi gitu? Harus seperti apa lagi yang saya nanti sampaikan? Biasanya ya kalau bisa lihat 1-2 game lihat momen-momen harusnya kalau menarik, ada sesuatu lebih, pasti aku tertarik lah. Cuma maksudnya jangan anggap, masuk agensiku pasti dapat klub, pasti lancar. Karirnya ya enggak juga lah. Maksudnya ya pasti ada plus minus. Karena ya kita bisanya cuma berusaha lah. Maksudnya bukan dewa, maksudnya dapat masuk agensi pasti dapat klub ya enggak. Tapi komunikasi kan pasti lebih cair dengan klub-klub. Itu keuntungannya. Ya bisa jadi. Cuma ya maksudnya kita enggak boleh kasih ekspektasi lebih ya. Kalau kasih ekspektasi lebih, kecewa nanti ya kan. Oh iya. Potongan berapa persen dia? Potongan tergantung Cak Mat. Pokoknya instruksi berapa persen aku jalankan. Oh iya. Oh emang gitu ya? Enggak tahu. Ini tanya lah. Enggak masa iya gitu. Enggak ada ketetapan. Ada ketetapan kan? Maksudnya kita fair lah. Kita fair. Karena yang banyak terjadi kan, masa belum dapat klub, agensi atau manajer minta uang. Itu enggak bener lah. Kita kan maksudnya kalau memang ada kerja kita profesional baru berlaku. Iya. Cuma ya aku sifatnya kita lebih fleksibel lah. Yang penting pemain happy, klubnya happy, agent happy, semuanya oke lah. Kalau potongan itu di depan apa di tengah-tengah sih Mas? Apa ada ya? Itu by negotiation ya. Cuma intinya kalau dari aku kerja lihat long term ya. Jadi nggak mau instan. Lebih baik continue.
Jangan memaksakan harus potong berapa persen langsung depan, jangan. Yang penting kan ada standarnya. Jadi ada proporsionalnya. Maksudnya enggak baik juga kalau langsung datang, sign, langsung ambil di depan juga. Enggak oke lah, maksudnya kita harus fleksibel, diskusi kemampuannya berapa. Dealnya seperti apa yang enggak memberatkan. Ada value standarnya. Jadi kita nanti klausul-klausul ya, ada klausul-klausul ya. Jadi nanti kalau misalnya pemain dapat klub tapi enggak happy kan juga mempengaruhi ke performa juga. Nanti kerja juga bisa jadi jangka pendek. Makanya kan ada istilah di luar, kenapa kalau misalnya klub sebesar MU anti sama agent almarhum Mino. Karena kan ya pasti dispute perihal uang, jadi kan kita harus fleksibel lah. Gitu. Tapi kan seorang agen atau holding agensinya itu memotong bukan dari pemain. Jadi pemain itu tidak membayar kan, hanya dari klub yang membayar dia. Tergantung, karena kalau misalnya agent fee itu bisa dapat dari klub, bisa dapat dari pemain. Itu sifatnya by negotiable asal nggak merugikan. Oh, dapat dari pemainnya artinya yang klub bayar ke pemain kan? Iya. Bukan pemain mengeluarkan uangnya buat bayar kan? Betul, karena kan banyak yang terjadi miskom tuh belum dapat klub, masih kerja, awal-awal kerja sudah dimintain, kalau masuk agensiku harus bayar berapa, itu salah. Oh iya, harusnya seperti manajemen pada umumnya. Seperti manajemen artis. Jadi kan manajemen artis kan juga ketika ada job baru berlaku kan. Iya. Cuma kan yang jadi salah kaprah sebelum ada kerjaan sudah dimintai uang terus. Dan itu terjadi ada? Kayaknya ada pasti beberapa. Siapa tuh? Spill dong. Suara anjing sama tai banget. Anak terus spill dong. Nah, berarti misalnya aku adalah pemain nih Mas. Aku agensinya Gabriel Budi. Mas Budi udah deal sama pemilik klub misalnya Fak-Fak nih Persiba. Iya. Aku tuh udah tahu beres tanda tangan aja ya. Mas Budi yang atur semua. Iya, Apa aku ikut campur juga? Aku atur cuma kan aku harus tahu dari insight-nya dari pemain. Komunikasi ya. Komunikasi. pemain atau pelatih minta apa? Maksudnya keinginannya apa? Kita sampaikan lah. Nanti dituangkan di butir kontrak. Nanti kita dampingi. Nanti kita prospek. Kamu targetnya musim ini main berapa kali di sini. Nanti ke depannya gimana? Prioritas harus selalu ke klub asal. Cuma kan kita juga harus dengar dari pemain juga kan. Dia pinginnya gimana? Tetap harus melibatkan pemain dan keluarga. Karena kalau sendiri agen punya 100% decision maker juga nggak baik ya. Karena kan pemain pelatih itu bukan alat ya. Kita kan bukan sekedar bisnis. Kita kan sebagai family lah. Kita harus dengarkan plus minusnya pengen main di mana, standarnya gimana, keinginan keluarganya apa. Kita jembatannya untuk semua itu. Nah, tapi misalnya kontrak itu ada keinginan misalnya Coach Ripan ingin A, B, C, D gitu. Terus dituangkan dalam kontrak. Yang menjaga kontrak ini sudah bukan pemain lagi kan. Yang menjaga kontrak ini agen kan. Iya itu sama-sama. Tapi tetap harus sama-sama sinergi. Karena kan dituangkan di kontrak semua mengetahui. Sebagai company club, pemain dan pendampingan agen. Nah soal tadi ini menarik nih. Soal butir-butir Mamatnya. Berarti itu kan masuknya riders kali ya? Iya riders ya. Nah aku pengen tahu riders paling gila yang pernah pemain minta ke Mas Budi itu apa ya? Yang Mas Budi kerja sama klub, pemainnya minta misalnya pengen rumah, apartemen, bla bla bla. Itu yang paling gila, paling keren apa Mas? So far sih under control sih. Cuma waktu zamannya marquee player, saya pernah datangkan di Tir Sokora ya. Di Tir Sokora ya, tapi kendalanya bukan di rider sih. Dia orangnya enak walaupun dia main Piala Dunia 3 atau 4 kali ya dia. Kaptennya Timnas Pantai Gading kan. Oh iya, semen Padang ya itu ya? Iya, tapi dia orangnya easy going. Cuma yang jadi kendala waktu itu perbedaan jam waktu ya. Karena dia kan orang Afrika, sering ke Eropa, terus negonya di Asia. Terus pemain besar ya memang dia enggak terlalu aktif di WhatsApp atau apa ya. Jadi lumayan lama itu sampai aku melani sampai ngatur waktunya ya sampai enggak tidur karena kan harus menyesuaikan waktunya. Ya cuma kalau masalah riders harus nyaman. Cuma juga kita harus care kalau misalnya bawa pemain Indonesia keluar kayak Asnawi dari PSM bawa ke Korea. Kita kan harus tahu Asnawi kalau di sana adaptasinya gimana. Jadi waktu itu sebelum berangkat, waktu itu COVID season ya, tutup semua men. Jadi yang bisa masuk cuma visa kerja. Aku nggak bisa masuk sana karena di lock kan di sana. Asnawi bisa karena pakai visa kerja. Dampingi di sini visa kerja dapat, tapi dikomunikasikan sebelum datang apartemen harus siap. Sama mobil otomatis lah supaya gampang dia. Terus sama juga makanan, pendampingan makanan. Karena kan dia nanti harus adaptasi makanan ya.
Dan itu harus care satu-satu. Jadi sebelum datang aku minta klub untuk foto semua detail. Apartemen, alamat di sini, ruangannya gimana, tipe makanannya nanti seperti apa. Di sana juga banyak restoran Indonesia karena banyak orang Indonesia di sana. Jadi dijelaskan satu-satu ke Asnawi, ke keluarganya, ke Pak Bahar Muharam. Jadi sebelumnya aku telepon minta izin, kulo nuwun dulu, dijelaskan supaya orang tua juga lega lah. Asnawi kesana umur 21-22 ya. Iya mudah banget. Yang Ansan Greeners itu. Iya Ansan Greeners. Nah, sekarang kan? Iya sekarang juga. Jadi harus harus benar-benar diperhatikan karena kan dia statusnya di sana sebagai pemain asing. Iya. Dia harus di take care. Lalu bawa Ryuji juga ke Thailand, ke Malaysia. Itu juga dikomunikasikan nanti tinggalnya di mana, ke tempat latihan seperti apa, lalu fasilitasnya kayak apa. Karena di sana dia harus benar-benar nyaman supaya bisa fokus bermain. Karena kan kamu main di negeri orang. Stephen Anderson Imbiri. Oh itu orang Papua ya? Orang Papua, itu bagus itu playmaker nomor 10. Masuk timnas AFF Alfred Riedel ya. 2014. Persela bawa ke PJ waktu itu Petaling. Petaling Jaya ya? Iya, Malaysia. Itu dikomunikasikan dulu. Disiapkan semua tuh sama klub tuh. Dan Disiapkan itu semua. yang harus fight adalah agen ya? Agen, karena kan juga kita kan harus untuk kebutuhan pemain juga kan. Karena kan yang nanti yang latihan sama bertanding kan pemainnya. Harus buat nyaman ya? Buat nyaman. Ada spek-speknya nggak? Misal apartemennya harus sebagus apa, mobilnya harus sebagus apa? Tergantung itu tergantung pribadi pemain ya. At least kalau tempat tinggal ya harus bersih, terus ada kayak furnisnya harus oke lah. Paling enggak dia bisa setelah latihan istirahat, bisa masak, bisa ada gym, ada kolam renang supaya untuk recovery bagus. Itu biasanya kalau pemain asing atau pemain Indonesia main keluar, at least kalau bisa dapat fasilitas kayak gitu. Tapi kan banyak pemain yang baru pertama kali tuh main di luar negeri. Apakah pasti harus ada saran dari agen juga nggak? Jangan kamu minta yang ini. Iya. Nanti susahnya gini. Iya harus lah kan. Jadi kita kan harus tahu informasi juga ya. Karena kan kalau di sana memang ada culture. Lalu ada misal kebutuhan klubnya kalau terlalu demanding ya siapa yang mau kan? Gitu. Jadi ada saran-saran juga ada buat saran. pemainnya. Jadi gimana kita jembatanin? Ini supaya dipenuhi juga jangan sampai gak jadi dealnya. Oke. Karena kalau terlalu berlebihan kan Males juga. Iya, jangan gitu tiba-tiba minta pijit 2 tiap hari. Minta riders. Boleh juga sih. Itu riders lu ya katanya kalau stand up ya. Gua fitnah mulai fitnah tanya ke orang aku pergi kemana-mana saya sendiri. Ngapain dong? Kalau ini soal kalau yang pemain asing dari ke Indonesia itu rewel-rewel nggak mas permintaan-permintaannya mas? Karena kan kita tahu ya macet di sini makan mungkin juga lidahnya beda tuh. Adaptasi sih penting. Jadi kita harus jelaskan karena tiap negara juga beda-beda kan. Kalau misal dari Korea, mereka kan pingin makanan dari Korea juga. Jadi kita kasih tahu, kamu nanti tinggal di sini ada restoran Korea ini. Nanti dikenalkan komunitas orang negaranya lebih gampang adaptasi. Pemain Jepang, pemain Eropa, nanti coffee shopnya ini yang bagus. Ada western food yang cocok kira-kira di sini. Lalu ada supermarket yang kamu bisa beli fresh produk, bisa masak sendiri. Pemain Amerika Latin, South America, pemain Afrika juga. Nanti kalau pingin cari daging yang kualitas bagus untuk barbecue di mana? Di Kalibata. Supermarket gitu. Yang Afrika. Mate. Yang Afrika. Kalibata banyak banget tuh. Masuk Kalibata Square tuh rata-rata pemain bola. Semua di sana. Iya dari Afrika. Mobil mereka pasti minta mobil. Biasanya mobil 1 apa 2 sih mas dikasihnya mas? Kalau mobil tergantung biasanya 1 sih. Itu dari klub ya yang sediain dari ya? klub ya. Mas Budi tinggal checklistnya ya. Checklist. Enggak cuma kita biasanya komunikasikan ke klub. Jadi pemain mintanya ini kita bicara ke klub. Kita minta pemain fasilitas ini. Dari klub tawarin apa? Nah misalnya di apartemen atau di rumah gitu ya. Itu nanti yang bayar listrik dan sebagainya siapa? Perjanjian juga? Iya itu tergantung lah. Itu kan banyak di detail-detail kontrak. Tergantung. Tertulis. Tergantung cuma klub biasanya ya itulah. Kalau misalnya kebutuhan sendiri ya silakan bayar sendiri. Oh iya. Mereka udah sediain tapi perintilannya enggak gitu-gitu ya. Oh bisa juga berarti.
Tergantung berarti penghubung nih jembatan. Iya, jembatan. Antara kedua belah pihak biar sama-sama enak gitu Iya. ya. Walaupun sebagai agen tidak mewakili klub justru mewakili pemain. Bisa juga mewakili klub. Kalau kita dekat sama klub, misalnya kayak Jorge Mendes ya. Oke. Jorge Mendes kan Wolverhampton ya, yang di Portugal semua tuh. Iya, Portugal semua itu kan dia jembatannya klub dia. Pokoknya tahu beres. Jorge bawa pelatih, bawa pemain. Jorge Mendes yang Iya. Agennya Cristiano Ronaldo. akhirnya Cak Mat. Wih. Maksudnya mirip Ronaldo sih. Oke. Tapi yang paling saya penasaran nih, pemain Indonesia itu sebenarnya bisa nggak sih main di luar, dibawa oleh agen, main di luar, entah agen siapapun itu ya, bahkan mungkin agen luar justru yang tertarik sama pemain Asia, kemudian dibawa ke klub untuk pasar mereka, pasar klubnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memungkinkan gak sih untuk waktu ke depan gitu? Harusnya bisa karena kan kita punya kecepatan ya, kita punya kecepatan, terus kita juga unik lah pemain di sini. Cuma main keluar kan ada banyak ya, ada yang satu karena sponsorship karena ada permintaan sponsor untuk meningkatkan engagement di luar sepak bola. Dua memang benar-benar secara kualitas. Tapi kendala apa? Kalau semua kita respect pemain mau keluar, walaupun sponsorship atau walaupun karena bagus, karena mereka keluar dari zona nyamannya mereka. Iya. Mereka jauh dari negaranya. Paling tidak ikut latihan lah di sana. Ya, kan. kita semua respect. Tapi jadi kendala kenapa? Karena spot kalau pemain kita keluar itu sebagai foreign player. At least foreign players kamu harus menunjukkan nilai lebih dong. Karena kan terbatas kuotanya pemain lokal. Dan kalau di Eropa ada Europe Union kuota. Dan kita dari Asia, Southeast Asia. Jadi Europe Union itu kan kalau negara Europe Union ya kamu dihitung pemain lokal. Iya. Dan banyak pemain Amerika Latin, Afrika juga punya paspor Eropa. Tapi kalau kita ke sana, kita sebagai pemain asing dari Southeast Asia, saingannya banyak sekali juga kan untuk memperebutkan spot itu. Dan kedepannya kita Indonesia harus berusaha memang ada pemain yang benar-benar settle di luar, bukan hanya karena sponsorship, tapi benar-benar mainnya bagus dan tim memang mau pemain ini. Ya sampai sekarang kan belum ada. Asnawi bagus kan dia petarung apa semua, cuma jalan masih panjang karena tujuannya harus naik ke level yang lebih tinggi. Kiwan ya, Iya, Kiwan kalau bisa harus naik terus lah. Dengar-dengar udah ada tawaran dari Kiwan. Nah. Enggak, saya baca-baca tadi. Iya. Asnawi 5 klub loh katanya. Ada yang berminat itu. Ya ada pembicaraan. Dia Asnawi punya karakter, punya keberanian. Berarti ada pembicaraan ya? Dengan ya klub ada pembicaraan. Tapi ya kita intinya kalau saya dan Asnawi ada kesempatan harus hajar. Karena kan kita harus respect lah. Dia dulu di PSM, kita respect PSM. Dapat tawaran dia berani keluar. Waktu itu masih muda liga kena Covid juga ya. Iya. Kita banding harga lah karena semuanya bukan hanya masalah uang ya. Turunkan kita waktu itu harganya supaya buka kesempatan main di luar. Karena kan juga waktu itu kan dia pemain Indonesia pertama di K-League, pemain ASEAN kedua setelah pemain Vietnam. Ada kuota Asia Tenggara, tapi kendalanya tim luar menganggap pemain Asia Tenggara nggak bisa adaptasi, makanya kuotanya kosong semua. Dan ketika ada kesempatan harus diambil. Dan puji Tuhan dia mainnya bagus dan reguler. Adaptasinya cepat ya. Di Korea itu 3 asing plus 1 Asia Tenggara. 3 plus 1 Asia plus 1 ASEAN tahun lalu. Tahun sekarang nanti diganti. K1 cuma 5 bebas dari mana saja, 1 dari Asia. Asia berarti bisa Jepang, semua Australia. Ya. Palestina, Oman, Arab Saudi, Asia Tenggara. Makin sulit ya. Oh kita saingan sama pemain-pemain Arab Saudi gitu. Kalau K1. Tapi kalau di K2 tetap 3 non-Asia, 1 Asia dan 1 Asia Tenggara. Oh masih ada harapan tuh yang Liga 2-nya berarti. Kalau K2. Gak apa-apa lah, Liga 3 juga lebih bagus daripada Liga 1 sini. Iya. Gak apa-apa, paling gak adaptasi budaya latihannya, budaya makan, budaya semuanya kan. Disiplinnya, itu yang dia bawa nanti untuk performa di timnas. Yes. Itu makin banyak pemain Indonesia keluar itu sebetulnya makin bagus gak sih untuk timnasnya sendiri menurut Mas Budi ya? Iya. Makin banyak Asnawi yang lain main di luar itu. Makin bagus harusnya, karena kan ada itu seperti katanya Cak Mat ya. Jadi ada transfer knowledge, terutama untuk disiplin, pembentukan karakter.
Apalagi yang masih muda kan. Iya, masih muda. Kalau di sini ikut abang-abangan di sini. Oh, kamu nyalahin abang-abangan sepak bola. Saya lokal. tidak sebut nama, maksudnya abang-abangan aja, maksudnya ada yang ya kita tahu sendiri lah. Iya. Iya kan, maksudnya pola dari klubnya belum teratur, pola Siapa itu? Spill. klub di atas klub federasi pun tidak teratur gitu ya. Iya kan dari atas dulu baru bawa masa salahin bawah nggak salahin atas. Iya. Dari atas nggak ada satu pembentukan yang gimana gitu, manajemen manusianya, manajemen klubnya nggak ada yang. Kalau di luar kan udah lengkap semua tuh dari atas. Paling nggak kalaupun jadi cadangan itu tadi transfer knowledge-nya itu dia bisa bawa ke timnas. Betul. Jadi yang penting, tapi main juga penting menit main ya. Pastilah semua Tapi orang. selebihnya ada transfer-transfer yang kita Iya. soal kedisiplinan dan sebagainya. Nah masalahnya kenapa orang-orang Indonesia jarang mau ke luar negeri? Termasuk Karena nggak ada Indomie. kita udah cerita, kita pernah mendatangkan Alvin Tuasalamoni ke sini bahwa dia tuh udah hampir Benfica Iya. sama Vicenza. Italia. Italia sama Portugal nih. Karena dia reguler di Vise dan bagus. Vise Liga 2 Belgium. Iya, dan bagus. Udah ada tahu pembicaraan dia pulang. Kabur. Kabur ke kan sini. ya. Nah masalah-masalah seperti itu ditemukan gak sih Mas Budi? Oleh Mas Budi Adaptasi, ya? ya itu masalah adaptasi sama karakter aja sih. Karena kalau pembentukan karakternya bagus sejak usia muda, ya dia ditempatkan dimanapun dia berusaha untuk adapt. Nah, tapi kan mereka-mereka itu kan dari SAD dulu SAD, memang usia muda. Tapi kan waktu itu ke sana juga banyak pemain Indonesia juga. Iya, ketika pemain Indonesia-nya Tapi kalau pergi. misal sendiri gitu adaptasi pasti lebih dong. Karena kamu harus membaur dengan semua pemain dari banyak negara. Iya. Kamu keluar cari makan juga orang asing semua kamu. Hmm. Kalau misal sama-sama orang Indonesia kan ada temennya gitu ya. Oh. Berarti susah juga ya untuk Iya. satu pemain bisa main di liga Eksis sih. luar. Tapi pemain Eropa, pemain Afrika, pemain Amerika Latin Nah itu kok kenapa di sini bisa gampang banget? Ya karena mindsetnya sejak usia muda, ayo berani keluar. Nah. Nggak masalah, hajar dulu. kita Dapat taklukkan kesempatan dunia. dulu, iya. Ini soalnya yang pemain-pemain luar beberapa juga ada yang jelek juga kan di sini kan. Tapi Yes. mereka tuh bisa dari sana ke sini Iya, Berani banyak. dulu. nekat. Berani Paling cuma dulu. dipelajari, oke, gak kayak aduh gimana saya tinggal di sana. Enggak, cuma dipelajari, oh liganya seru ya, penontonnya banyak. penontonnya Ya udah, banyak. akhirnya mau ke sini kan. Di kita segampang itu gak pemain untuk oh yaudah nih kita tawar-tawarin Iya bahwa kita beda karena memang culture ya, kita dari Asia ya. Dari Asia makanya itu kita harus ada pembentukan karakter sejak muda. Jadi tugasnya Coach Ripan kan, Coach Ripan megang Youth Academy kan. Jadi harus dari awal bentuk anak-anak ini berani main keluar ya. Iya, itu Persipan itu Ya, satu wani klub. mamprang dulu, Satu boy. klub yang di sekarang itu dibawa keluar. Korea. Kasih kosong ini klubnya. Anjing kasih kosong. Iya, rekrut baru yang muda-muda lagi gitu. Anda memang tidak punya tujuan untuk sepak bola Indonesia. Cuma tujuannya jadi footer saja itu klub. Gabriel Budi kemarin melihat Persipan Pandeglang melawan Dewa United dan dia bilang wah ini bagus-bagus. Oh tentu. Iya, ada saya sarankan satu pemain. John Kaikatui. Bagus. Itu bisa dipromosikan. Nah tapi kan katanya ada spek-speknya harus tinggi. Oh, Johan bisa tuh. Bisa. Tapi kan tinggi di posisi tertentu kayak back. Tapi kan back modern juga kayak Lisandro Lisa Martinez. ya kecil aja berani Kecil dia, aja, kan. lompatannya tinggi. Iya itu spesial itu ya. Pakai kayak- telur kayak- itu. Iya, kayak dulu Manahati kan. Manahati. Manahati sempat di Betul. timnas jadi back gitu-gitu. Fabio Bisa Cannavaro lah. dulu. Iya, bisa 176 Cannavaro. tapi lompatannya Iya. tinggi ya. Cannavaro, ada Maguire, tinggi tapi gak ada guna. Daripada iya kan, tinggi tapi gak guna. Supporter MU Muhammad yang bilang seperti itu. Dan dia dikejar sama itu Patrick Chris ya. Poros Halang ya. Baru salah kan. Gampang ada Bang Fu. Tapi kalau di Indonesia sendiri Mas Budi sekarang udah menaungi berapa pemain dan pelatih nih Mas Budi sekarang? Kurang lebih Biasanya satu tahun itu sekitar 30-40-an lah. 40 orang yang Iya. Mas Budi pegang. Itu long term maupun short term. Iya ada long term, ada short. Tapi kan kadang ada Berapa tahun ini jam ada yang tuh? pensiun. Goblok. Enggak orang itu. Itu jokes buat mereka ini. Mereka ini. Jadi kan ada yang pensiun kan. Ada yang kalau misalnya tahun ini ada yang retire, pulang ke negaranya. Biasanya setahun handle 30-40 orang lah. Kalau pelatih itu berarti Teko yang Mas Budi pegang. Steko, dulu Mario Gomez. Mario Gomez. Milo, Misha Radovic. Milo tuh Milomir ya. Terus Coach Nil Maisar. Coach Mustaqim. Itu kalau kayak
dulu pernah Mario Gomez Persib melawan Persija teko itu dua-duanya berarti lawan Mas Budi dong. Iya. Ini kan mereka ini nih. Iya sering sih ada coach Teko. Dukung mana? MG. Gak ada urusan, gak ada urusan. Pasti kan urusannya ini di belakang layar, bukan ketika pertandingan. Ini agen bukan bandar judi. Anda tolong ya. Anda bukan, ini pasti kan lawan Budi ini saya akan melawan Teko misalnya. Sesama satu. Spaso, Marco Simi. tolong kasih berhadapan. kasih obat apa ke ini Teko biar dia nggak melatih gitu. Kan nggak mungkin. Orang biarin aja kan. Iya kan? Ya, cuma kita kan dengarkan, kita netral. Jadi agent itu harus netral. Oke. Satu, itu ada di FIFA Rules. Harus netral? Harus netral. Iya. Agent kamu nggak boleh ada kerja di federasi, di klub, di asosiasi tertentu. Karena kan bias. Jadi apa Iya, namanya? conflict of interest. Yes, jadi harus netral lah. Jadi walaupun misalnya lahir di mana, lahir di kota tertentu. Di Surabaya orang lah, kayak Mas Surabaya. Cuma kan ketika menjadi agent, saya harus netral. Nah. Saya memakai bendera merah putih. Oh jadi ke Persebaya tidak membeda-bedakan dengan ke tim lain. Ya, karena jadi agent memang harus netral. Itu udah ada di rules law of the game-nya. Sepak bola saya urus ini loh. Apa? Itu gak boleh ada konflik interest. Karena ada banyak pejabat main proyek juga. Nah itu kayak contohnya tadi tuh. Banyak kan. Iya. Dia pejabat, dia yang bikin proyeknya. Dia juga main gitu kan. Banyak lah itu di mana-mana. Wis. Suka nih bintang tamu kayak gini. Tapi Harus jadi menteri olahraga nih Mas Budi. soal Teko kita salut ya bahwa dia berprestasi di Persija juara di Di Bali Bali, United juara. 2 kali. Iya. Itu berarti portfolio Mas Budi oke juga ya pemain pelatihnya juara. Nah itu pengaruh nggak ketika si yang udah punya nama ya kayak Teko kan udah punya nama terus kemudian juara portofolionya jadi oke. Bagus lah. Jadi kan Portofolio Teko apa Mas Budi? sama-sama kita beriring berjalan bersamaan dong. Jadi kan kalau namanya jualan ya kalau portofolionya bagus, produk knowledge-nya bagus ya pasti lebih enak dong. Iya. Ini saya ini ada ini. buktinya, achievement ya. Oh. Jadi kalau memang pemainnya pernah top skor, pernah juara ya jualannya gampang. Oh lebih mudah ya. Lebih mudah dong. Oh iya sih. Dan itu musim depan harga pasti naik. Dipastikan. Iya bisa naik lah. Apa Senin harga naik? Apartemen dong. Betul kan adanya doang. Itu lagu itu. Keluarga Cemara Kata itu. yang paling Iya. Yang perumahan gimana ya? Tapi Mas Budi, kan ada yang misalnya kayak dari luar terus di scouting kayak yang tadi dibilang terus saya tawarkan ke klub. Berarti itu kan dia mungkin udah punya agen sebelumnya dong di sana Iya. dong. Dia lepas agennya. Ya, tergantung kita harus kerjasama sih. Kita harus kerjasama. Berarti bisa dong ya, collab bisa, ya. collab atau kontraknya sudah habis. Gitu. Jadi ya apa namanya banyak lah kita bisa explore banyak. Kontrak sudah habis tuh kontrak dengan agennya Ya, habis. kontrak dengan agency, kontrak dengan klub. Gitu. Oh Mas Budi juga berarti dengan pemain itu ada Iya, kontraknya? harus ada. Biasanya berapa? 2 tahun, 1 tahun? Iya sekitar 1-2 tahun. Tapi kalau misal sudah percaya, sudah enak sama-sama kayak Spaso. Itu ya sudah apa yang diomongkan yang kita deal gentleman agreement lebih valuable ketimbang tanda tangan. Jadi sama Spaso sudah kerja 10-12 tahun aku mungkin. Spaso, Horan Kancev. Itu dari Addison Alves. Itu dari pemain sampai pensiun sampai jadi pelatih. Terus? Iya terus. Jadi ya sudah tutup mata lah. Oke deal. Udah percaya aja. Udah aman itu ya. Iya, cuma kan kadang kita kan dalam namanya kerja ada profesionalitas ya. Karena kan profesionalitas diuji seiring berjalannya waktu. Oh, iya. Kalau awal manis-manis tuh di depan enak gampang. Tapi kalau ketika ada cedera, ketika ada konflik dengan pelatih, ketika force major, itu kan diuji kamu. Iya, paling ini biasanya gimana pendampingannya? Pendampingannya ketika cedera. Biasanya pemain kalau kamu cetak gol terus, lagi bagus semua deket ke kamu men. Tapi setelah cedera hilang kamu. Itu agen harus ada tuh? Harus ada lah. Kita bantu ke dokter visio, kita cekkan second opinion. Kita coba jembatan komunikasi recovery-mu gimana. Nanti yang penting dapat minutes play dulu. Setelah bagus baru pelan-pelan ditambah. Jadi kita harus pendampingan, jangan dilepas hilang gitu aja. Kalau telat gaji? Yang urus kita tetap pendampingan juga karena kita kan komunikasi ke klub. Kita mengingatkan lah, kita kan harus mengingatkan karena ada hak dan kewajiban dong. Kalender penuh tuh ya tanggal 1 gajinya siapa kedua. Gaji siapa? Iya karena hampir semua klub 40 orang. 40 orang itu. Oh ini jadi tinggal tanggal 1 ditagih ke klub. Oh enggak lah, tapi kan seiring berjalannya waktu juga
situasi sepak bola, basket, olahraga di sini kan jauh lebih berkembang Iya, lah. mulai bagus lah. Kita nggak dengar. Ketika ada kayak Sport 77 lebih bagus lagi nih. dulu. Oh iya jelas. Itu jelas itu. Tambah poin berapa ini? Ah. Tambah poin berapa? Ya, 3 point lah. Untuk pemain yang bandel kayak Mamat gini. Pemabuk. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah on time. Astagfirullahaladzim. WhatsApp jarang balas. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Mas Budi? Tapi misal dia punya potensi kan? Iya. Dia salah satu stand up papan atas Papan Indonesia. Astagfirullah. Kita kasih klausul, kita kasih tanggung jawab lebih. Ke siapanya? Ke Mamat dong. Nah makanya saya tidak mau pakai agen. Goblok. Enggak, supaya tanggung jawab itu sepenuhnya di saya. Saya atur waktunya. Kembali ke diri saya lebih disiplin kan. Ketika saya merasa udah disiplin barulah agen atur lah gitu. Tapi kamu mau jadi stand up internasional enggak? Nah, Enggak bisa bahasa Inggris ya. Susah lagi belajarnya. Susah lagi belajarnya. Panji aja udah. Contohnya ini kan kayak Ferdinand Sinaga Mas Budi yang pegang ya. Iya, Nah, itu kan itu pemain salah satu pemain bengal Spesial, yang kita kan ya. spesial. Bagaimana Marco Simic. treatmentnya gimana? Marco Simic. Ya, treatmentnya ya kita tergantung pendekatan ya. Jadi kita pendekatan harus sebagai teman ya. Karena aku selalu beranggapan kalau talent klien itu bukan sekedar bisnis. Karena kita sebagai keluarga. Kita dengarkan lah tiap orang beda-beda. Coach Ripan sama Cak Mat beda. Senengannya apa. Pendekatannya yang bagus gimana. Jadi kita ingatkan hak dan kewajiban dulu. Kamu targetnya gimana. At least jangan merugikan lah. Jangan merugikan klub. Jangan merugikan yang lain. Pendekatan bagus. Kita bisa komunikasi, pemain maksimal. Justru kadang untuk dapat hasil yang luar biasa, kamu perlu pemain yang gila kamu. Oh. Karena itu karakter. Iya karakter. Tiba-tiba bisa bikin something men di pertandingan. Bener nggak? Oh jadi Mas Budi soal karakter itu juga nggak akan membuat dia jadi anak baik gitu. Maksudnya karakter dia tetap Iya, nggak apa-apa. bahkan dia Eric Cantona karakternya spesial. gimana? Heeh. Karakternya gimana? Eric Cantona, Roy Iya, Keane. Eric Cantona. Karena emosionalnya, karena Iya, susah diaturnya. Zlatan Ibrahimovic. Ibra. Iya. Nah itu yang ngurusnya pasti ribet. Tapi sama agennya dia nurut ya. Iya, nurut ya. Sama Mino, Zlatan udah kayak bapak kan. Iya, jadi kan kalau pendekatannya bagus ya pemain PD ya bisa explore yang terbaik dari dia. Cuma memang ya jangan sampai merugikan klub lah. Disiplin tetap ada. Zlatan kalau latihan ya on time, datang lebih awal, jaga badannya bagus. Cuma di luar lapangan gila ya urusannya dia. Iya. Dan tapi itu juga nilai plus ya buat hal-hal di luar sepak bola kayak brand. Iya, brand. Karena dia kontroversial, Iya, semua orang pengen kontroversial, tahu kan. Apa yang diomongkan kan jadi berita. Iya. Berarti Mas cakupannya sampai ke ngurusin brand juga Mas Budi yang mencari. ya. Itu udah kayak manajer pribadi dong ya? Iya bisa, karena kan juga sepak bola dan basket luas ya sekarang ya. Jadi kamu bukan cuma jualan di lapangan. Entertainnya juga kan. Iya, kita kan ada spot aparel, edisi khusus. Bisa nggak jual Sepatu. kita? Untuk gak usah di klub, untuk brand aja, yang khusus brand. Bisa nggak? Brandnya dong. Bisa, Nantilah kita bisa. WA potongannya berapa gitu potongannya. Kita siapkan kontrak. Siap. Saya mumpung lagi free nih. Aduh. Oh Jadi jadi Kak Muli juga nanti saingan kita ya. Approach-nya siapa yang bisa dapat Cak Mat sama. nah itu Iya, dengan kayak Aman nih, aman. dengan kayak Bang Muli gitu, tapi hubungannya baik Mas. Maksudnya Iya, baik sama lah. agen di Iya, Indonesia juga saya aman. respect lah sama Kak Muli ya. Dengan Sama Pak Eko juga saya masih dari Pak Eko. Dengan siapa? Agen asing dulu ada Onana. 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 Jules Dennis Onana. Nana Jules. Keren Onana. Ya, Pemain tuh. Iya tahu. Iya kirain siapa tahu abis jadi pemain jadi agen kan. Iya. Jadi yang spesial gitu termasuk brand juga Mas Budi yang atur. Iya. Pemain berarti tinggal tahu beres aja. Iya, pemain ya pokoknya dia fokus lah. Fokus kita bicarakan, tapi kita tetap harus, kalau aku sih lebih suka diskusi ya. Jadi keputusan tunggal bukan dari agen lah. Nanti kalau keputusan tunggal dari agen kan namanya slavery lah. Perbudakan kan. Iya. Berarti harus komunikasi yang paling penting sih. Iya, man management ya. Dan pengetahuan soal aturan ya. Iya, aturan. Ada pernah langgar aturan gak? Bisa, ini bisa diakalin ya. aturan ini bisa diakali nih. Ya kan memang dibuat buat diakali kan. Kalau di Everything negotiable ya. Tapi kalau udah tertulis jangan. Suka nih. Suka. Jangan. Semuanya itu mah semuanya. Iya. Di negeri ini semuanya itu. Bisa dinego. Jangankan yang gede-gede. Iya. Tulisan di ini. Jangan kurangi kecepatan, banyak anak-anak.
Nah. Nah itu kan buat orang luar bisa dinegosiasi kalau Akam sih. Gas aja. Gas aja. Oh si ini. Oh, iya. Aman itu. Iya. Gitu. Nah tapi agen sendiri itu punya potensi nggak di Indonesia? Menjadi agen. Ya, Punya ada potensi lah. Ini potensi kita berbicara finansial ya. Iya. Punya ya. Ada potensi. Cuma ya itu kita harus maksudnya yang dipandang dari luar kan enak. Oh langsung enak kerja kayak gini. Tapi ya nggak juga men. Maksudnya ya ada suka duka lah. Maksudnya semua pekerjaan, semua usaha itu bukan dilihat dari oh enaknya aja. Tapi kan ada usaha bangunnya gimana. Basicnya ya karena kerjaan sesuai passion kan. Kerjaan sesuai passion. Dulu kan apa namanya juga main Championship Manager. Ya. Apa? Championship. FM. Saya FM. Oh saya CM. Ya levelnya. Seorang agen mainnya CM. Yang paling atas FM dong. Tapi Iya kan di dulunya dunia CM. Real, di dunia reality. Iya. Jago gak mas main CM mas? Ya oke lah, main-main kalau kalah di restart. Wah, semuanya gitu kayaknya. Enggak, saya enggak. Oh serius lu? Serius. Kalah aja gitu. Kalah aja. Justru saya suka kalah. Nah, itu. Dipecat cari klub baru. Wah, ini harus Ya transfer ini mentality ya. mentality Mas. Di dunia realitas sesungguhnya lu kalah di FM jangan sampai kalah, restart. Iya. Ya Allah. Nih, iyalah. Ini Ngapain? harus revolusi mental ini. Revolusi. Mental kau. Kalah di kehidupan nyata jangan kalah di FM. Iya. Mendingan saya kalah di FM daripada kehidupan nyata. Bagus. Berarti Mas sekarang selain sepak bola, pegang basket, apalagi game E-sport. e-sport itu pegang juga? Tenis, badminton, catur, sepak takraw semua lah. Semua juga? Enggak. Jogging. Wih, kaget saya. Jangan sampai dewa kipas masuk di catur kan. E-sport udah Mas, e-sport? E-sport enggak. Saya lessonnya ya sepak bola sama FIBA license basket itu. Oh basket. Volley gitu-gitu enggak? Volley enggak. Soalnya kan juga harus tahu lah, harus tahu peraturan, harus tahu suka lihat mainnya. Jangan semua diambil lah. Oh iya. Di musim ini siapa Mas pemain yang Mas Budi pegang? Musim ini Bali United itu banyak. Bali United banyak. Bali United, terus yang di luar ada Asnawi, terus ada Spaso, Ramadan Sananta. Oh Ramadan Mas Budi juga? Ramadan Sananta. Oh itu pasti Baru ya, itu baru Iya ya. baru, dia baru muncul kan. Gara-gara jago ya? Mas Budi kemana aja ketika dia ada di Persikabo nggak datang? Ketika sekarang jago baru datang? Bukan, aku tahunya sudah dari awal. Iya kan tidak 180 pertandingan tiap hari harus ditonton. Bayar staff untuk scouting kayak Pak Eko. Ya kan outsourcing. Lagi butuh aja kekurangan nih saya. Baru bayar orang cari lagi. Oh Sananta. Kalau udah 40 ngapain Dari nonton lagi? Sananta itu kan dari pelatih saya juga, Coach Listiadi. Jadi Coach Listiadi yang menemukan Santa. Anaknya muda, striker, tinggi 182 cm. Iya. Nah berarti bisa juga Mas Budi itu kerjasama sama Pelatih. Iya, banyak untuk nanti dilihat ya, Iya, ada bakat yang bagus ada kabarin bakat yang saya. bagus. Karena kan juga maksudnya Indonesia luas. Kan maksudnya itu banyak bakat terpendam kan. Pemain Papua ada nggak di sekarang? Sekarang dulu Stephen Imbiri. Sekarang. Dulu pemain asing tak bawa Persipura, Addison Alves. Addison Alves. Sekarang belum. Tapi menarik sih, aku suka. Karena pemain Papua spesial. Banyak ya. tuh yang tersembunyi dan jago banget banyak. Scouting di sana. Iya banyak. Di sana Persipura juga teman baik lah. Bayarannya pakai obat malaria. Maksudnya yang scoutnya datang ke sana. Ini kalau yang ngomong bukan lu nih, wah. Enggak, yang scouting nih. Yang scouting datang ke sana. Kan dia harus mantau pemain, nginap di sana, pindah ke satu kabupaten atau kabupaten. Nah, Mas Budi kan bayar dia. Nah, duit itu dia pakai beli obat malaria. Iya dong. Mending dari awal Mas Budi kasih dia obat malaria. Mas harusnya ketika Buas muda, Mas Budi tuh yang nawarin kayak Asnawi tuh ke Korea. Oh itu Buas pasti talenta luar biasa sih, Liga Buas. Belanda lah, Liga Belanda, Portugal. Bos dulu ada yang banyak yang mau ya Mas? Iya banyak mau. Jadi setiap saya keluar negeri, scouting itu mereka tanya seorang Buas Solosa. Dia talent spesial ya, kaki kiri juga kan killer dia. Berarti scouting di luar itu udah memantau Bos juga? Tahu mereka. Udah tahu ya? Ya. Sejak 2004 kan dia muncul, Piala Iya, Tiger ya. Iya, Tiger 2004. Itu ya. Udah klub apa aja yang Mas Budi tahu mau mengincar dia? Yang saya tahu Vivi Venlo waktu itu ya. Vivi Venlo Belanda ya? Venlo ada di K-League, di China Super League, di J-League. Itali. Tahu semua. Serie A juga kan? Solosa. Serie A juga kan? Iya, Untuk Serie A. U21 Fiorentina. Iya, Fiorentina. Iya. Bu itu Benfica. Portugal. Iya.
Bagus ya. Karena masih muda, masih bisa diasah di U21. Egi Maulana aku punya offer dari Benfica. Egi Maulana. Sama Marcos Ferreira waktu Saat itu. ini? Enggak, waktu itu. Waktu dia jadi hidden gem ya. Waktu dia muncul di Tulun ya. Oh iya. Berarti Spaso dan Sananta sekarang pegangannya Mas Budi. Wah, harga naik dong kan timnas lolos. Sananta diproyeksikan keluar gak? Harus. Kalau ada kesempatan aku sudah encourage kita harus keluar. Dan dia udah mau? oke. Dia udah oke, tapi kan dia harus butuh minutes play juga kan di sini kan. Karena kan baru aja muncul. Oh iya. Iya. Baru aja muncul di kasta tertinggi. Tahun lalu Persikabo 4 kali main, tahun ini lumayan main reguler 3 gol. Dapat kepercayaan timnas ya dia harus pede, dia harus bangun maksimalkan kelebihan, perbaiki kekurangan, siap harus berani. Karena dia satu syarat udah memenuhi, striker punya tinggi badan, berani anaknya. Nah, itu dapat tuh. Sudah dapat. Coba carilah di pelosok-pelosok Iya, banyak banget tuh. Untuk di luar tuh. Masa iya 200. Nah, tapi iya masalahnya itu 70 juta. yang di pelosok. Misalnya lu ada pemain nih kenalan, jago di Saya kampung. kabarin ya. Kalau Iya, ada siap. ya. Nah, tapi kan ada kriteria tadi. Iya nanti tinggal dilihat aja. Saya rekam video. Ayo giring bola. Ya kan kalau pemain hebat itu bakatnya udah oke. Dari giringnya aja kita udah tahu nih Kelihatan pemain ya. bisa nih. Dari pegang bola sudah kelihatan. Iya. Berarti banyak Mas yang ngirim-ngirim ke Mas Budi. Ini masa ada banyak, pemain ini ada banyak. pemain. Di WhatsApp banyak biasanya ada berapa chat ya. Iya. 600 chat biasanya. Pemain-pemain fak-fak yang latihan ya. Ayo. Saya dekat nih sekarang. Iya. Oke. Nanti kita atur lah. Di Fakfak kan ada kakak Erol Iba kan? Iya, Erol Iba. Mantap Erol, kakak Erol. Erol. Dia dekat sama saya waktu Ian di Persebaya Gabis juga kan. Fakfak, Ian Iya, Gabis. bagus. Kakak Erol jadi pelatih kan sekarang. Iya jadi Harus pelatih. dekat kamu berarti. Waktu itu mau diambil buat melatih fak-fak waktu masih di Liga 2. Oke. Tapi klubnya udah bubar sekarang. Oh. Liga tahu lagi udah gak ikut Liga 3 juga gak ikut. Udah gak tahu. Oke, karena tadi Mas Budi sudah bilang sekitar ada 50 pemain di Liga Indonesia yang Mas Budi pegang dan termasuk yang keluar negeri. Ya. Gimana kalau kita ajak Mas Budi ke Ultimate Team dengan isinya pemain-pemain yang pernah dipegang sama Mas Budi dan masih dipegang sama Mas Budi, gimana? Harus pilih 11 doang. Kita challenge sedikit ya. Memang harus netral, cuman sekarang 11. Tolong ya pemain-pemain ini kalian tonton ya. Iya. Cuma Jadi ada kalian- 11 orang di hati Mas Budi. Jadi kalian tahu yang mana prioritas Mas Budi kali ini. Oke, Dirtek Misyaradovic. Wais, udah dipilih langsung ada Dirteknya. Cuman Mas Budi aja nih yang Ultimate Team ada Dirtek. Mau manajer juga dulu nggak? Apa lagi? Apa pemain? Pelatih apa? Pelatih dulu. Pelatih, oke siapa? Pelatih bisa berapa? 3? Satu di sini. Pelatih Teko. Teko. Oh, Alfredo Stefano Cugura. Stefano Cugura. Teko. Oke, penjaga gawang. Kita mulai ke penjaga gawang. Penjaga gawang Satria Tama. Satria Tama. Bek kanan. Bek kanan. Asnawi Mangkualam. Mangkualam. Asnawi Mangkualam Bahar. Center back. Sorry, ini bisa campur semua asing. Bisa. lokal. Bisa. ya. Pokoknya dipegang Mas sama Budi. Mas Budi. Ada bisa bikin berapa tim ini? Satu aja. Satu Gila, aja. dia mau bikin Ultimate 2 tim. Loh enggak kan, soalnya nanti conflict of interest. Nah, nanti kalau klien lihat, wah kurang ajar kamu memilih sama satu agensi Loh, tadi. bilang aja ini yang paling menguntungkan saya. Yang sebelah sini. Nah, jadi ini state karena permintaan Kita podcast. ya, betul, oke. betul. Karena Karena saya semua harus klien saya bagus. Bagus, bisa. bagus, Cuma iya. karena permintaan permintaan podcast cantumkan nama saya Ya. cantumkan nama dari Iya. podcast. Ya. Atau tinggal bilang aja kita yang suruh nih pilih nama-nama. Bilang aja gitu. Biar aman. Oke, di Center bek back. tengah. Center back Goran Gancev. Goran Goran Gancev. Gancev. Wis. Goran Gancev akan berduet dengan William Pacheco. William Pacheco. Sorry pakai V. Iya, Iya, iya. pakai Gancev. Pacheco. aman nanti diberesin. Oke. Bek kiri. Back kiri. Nah. Kayaknya ada banyak nih. Levot. Kalau Mas Budi yang bingung itu bukan karena gak ada pilihan, tapi kebanyakan pilihan. Tapi harus pilih satu. Gini aja. Kalau Pacheco ditaruh tengah terlalu besar superior. Pacheco geser kiri, center back kasih Ryuji Utomo. Oke. Ryuji Utomo. Ryuji. Berduet dengan Goran. Oke. Defensive midfield. Petarung di tengah lapangan dan juga petarung untuk klub-klub.
Tarung saya pilih Song Uyong. Song Uyong. Song Uyong. Dia pemain mana Mas? Dia pemain Korea Suwon, terus di Home United, Lion Sailor City. Central midfield. Kasih Oh In Kyun. Oh, In Kyun. Wah ini pemain kesayangan Boboto. Grade A. Attacking Midfield. midfield. Attacking midfield. Bruno Moreira. Bruno Moreira. Moreira. Oke, 3 di depan. Ini pasti akan sulit. Tapi kita Banyak coba dulu. sekali ini. Ya sulit striker ya. Ya. 4 tahun terakhir strikerku top skor semua ya. Oh iya. promosi. Siapa aja Mas? 2017 Silvano Convalius. Ya. Kita rekor. Setelah itu Alexander Rakic. Silvano Kompalus, Rakic. Terus Marco Simic. Marco Simic. Terakhir Ilyas Pasovic. Pasovic. Wah, wih, ya juga ya. Kiri kasih Ferdinand Sinaga. Kiri Ferdinand. Ferdinand Alfred. Oke. Depan striker target man Ilyas Pasojevic. Spaso. Iya. Spaso gol. Kanan kasih Marco Simic. Marco Simic. Oh ya nggak apa-apa lah. Super sub kali kasih Alexander Rakic lah. Alexander Rakic. Bisa masuk kasih Alexander Rakic. Rakic. Siapa kapten Kapten dari semua ini. dari semua ini menurut Mas Budi? Kapten ini pasti yang nilai kontraknya paling tinggi dong. Nah siapa nih? Kapten untuk Asnawi Mangkualam. Oh, Asnawi. Asnawi. Ya. Supaya dia improve. Wih. Betul. Yes. Wah ini tanda-tanda nih. Apa? Udah sign kontrak sama Kiwan. Tanda-tanda nih. Dan inilah dia ultimate team dari Yoi. Gabriel Budi. Selanjutnya kita ada SSB Sobat Sporty bertanya. Jadi Yes. kita udah kasih tahu ke netizen bahwa akan ada Mas Gabriel Budi di sini dan mereka bertanya langsung. Dan yang pertama dari Mansya 3085. Siapa pemain muda Indonesia berbakat dan layak bermain di luar negeri? Ramadan Santana sekarang. Ramadan Santana. Oke. Oke. Dari Arif Instagram, Mas Budi kenapa banyak fokus ke asing? Punya rencanakah belusukan terus orbitin pemain-pemain muda lokal dari kampung? Nah. Ya 2-3 tahun terakhir saya lebih fokus ke pemain Indonesia pemain nasional. Karena kan pemain asing sudah cukup lama ya. Kalau pemain asing ya datang dan pergi. Karena memang mereka kan Itu harus short- pulang. Iya. short ya? Cuma kan kita sebagai orang Indonesia ada kebanggaan tersendiri kalau Kita pemain bawa, Indonesia yang bisa berprestasi di timnas, Dan bawa ke luar di negeri. Liga 1, di tim luar. Maksudnya kepuasannya bukan melulu finansial tapi ada rasa Pride bangganya, pride. Oke. Berarti itu tantangannya tinggal ke kampung-kampung belusukan. Ya aman, ada Kang Ripan di Jakbar, ada Cak Mat di Indonesia Timur. Yoi, gampang Saya saya. tinggal terima calling aja. Bukan hanya calling, saya videoin. Habis gini banyak yang ngirim ke lu. Mampus. lu. Ini Banyak yang kirim gambar main lu. iya tapi sadar diri kalau main bagus ya. Kalau biasa aja banyak. Dari Rizky Dwi Utomo, lebih milih transfer pemain Indo untuk abroad atau pemain bintang asing ke Liga Indo? Alasannya tadi udah dijawab ya. Yang pertama ya, karena ada pride ya. rasa bangga sebagai Ya, betul. orang Indonesia. Betul. Ada dari Andi Agus. Mas Budi pernah cari pemain paling jauh dari negara mana? Yang berhasil desain. Brasil. Yang berhasil desain. Oh iya. Ya Didier Sokora, Ivory Coast, Kapten Pantai Gading. Kalau Scoot paling jauh, Scoot yang paling jauh Di Eropa. Eropa ya. Tapi kan Didier Sokora banyak main di Eropa. Tapi dia orang Pantai Ivory Gading. Coast. Ya. Pantai Gading. Dan degradasi. Dari iya benar ya. Iya. Menurut Mas Budi dari Polis Pogis, menurut Mas Budi karakter bermain pemain Indonesia lebih cocok main di Eropa atau Korea Jepang? Karena pernah dengar dulu saat heboh kepindahan Egy Maulana Fikri ke Polandia, salah satu jurnalis di sana mengatakan gaya main Egy tidak cocok untuk sepak bola di sana atau Eropa. Tergantung karakter main dan kemampuan adaptasinya ya. Tapi kalau bisa step by step ya bagus. Karena kan dia harus membuktikan di level nasional, step ke Liga Asia, lalu bisa tembus ke level Eropa. Iya, karena kalau mereka cari Tapi tergantung kesempatan juga. Kalau ada kesempatan, why not ya? gas aja ya. Gaskan. Nah itulah dia pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sporty.
Selanjutnya nih kami punya oleh-oleh. Uish. Ini mungkin bisa jadi tanda kita bekerja sama. Apaan sih? Ngasih oleh-oleh tapi ada syaratnya anjing. Iya. Nah. Coba Bang ini Mamat dia. dibacakan ada apa aja. Dan ada Gabriel Budi Liminto, 99, Indonesia. 2010, first transfer. Pertama kali. 2011. Salah. 2011. 2010 pertama kerja. Oh, pertama kerjanya. Tapi menunggunya Scoutingnya lama, kan. mungkin. Oke. Iya. Ya. Nggak apa-apa, nggak Ya apa-apa. maksud kita itu sih. 100 super agen. Love Surabaya. Kok 100? Wih, Perfect. 1000. Bisa. Mino Raiola aja 150. Love Surabaya. Dan scouting 100 sayang keluarga. Indonesia abroad. Luar biasa. Silakan Mas Budi ditandatangani. Ditandatangani. Di mana? Silakan. Di mana Bebas. aja bebas. Di sini boleh. 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 Nah. Gabriel. Berikutnya kita ada punya oleh-oleh juga dari Riors. Buat Mas Budi pakai berolahraga atau apapun itu silakan saja. Dan mungkin ada pemain yang belum ada ini Riors tolong ya. Tolong iya kan jadi brand ambassador Langsung pemain-pemain hubungi ya. Mas Budi ya. Iya, Ini iya, sebagai iya. langkah kita bekerja sama nih. Saya agen tapi juga ada sponsor. Oh, iya, oke. Ya, gampang. Teman saya juga dari Bandung itu. Oh, iya. Saya kenal tuh. Oh, iya. Bagus. Saya Alvan. Halo, Iya, sehat. Oke. Kalau begitu Mas Budi sehat-sehat. Thank you. Kembali ke Surabaya dengan selamat tentu saja. Mas nanti kalau ada pemain-pemain yang mau ke sini izinkan ya Mas. Siap pasti. Iya. Oke. Tergantung transaksi gimana nanti. Disaranin aja, Spaso kamu harus ke sini gitu aja. Gitu aja, langsung Tidak boleh perintah. ada pemaksaan. Kita harus diskusi. Untuk Sport 77 dipaksa gitu. Karena jaminan penonton ya. Iya. Exposure. Exposure. Karena kita podcast terbaik. Iya. Kan tadi Di mana? Di seluruh dunia. Udah ganti. Udah ganti. Mantap. Tapi ini kopi ya. Jangan fitnah. Nah, oke. Mas Budi terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Semoga karirnya makin cemerlang. Amin. Karir pemain yang Amin. dipegang juga semakin cemerlang. Dan kita masih mendengar nama super agent Siap. Gabriel Budi di tahun-tahun berikutnya. Jangan lupa. Super coach dan super Pemabuk. Super drinker. Superman. super komedian. Ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan pemain-pemain hebat dari scoutingnya. Ya, yang pada keluar Agensi negeri. Mas Budi dan itu untuk kebanggaan Indonesia tentu saja. Ya, ya. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk Mas Gabriel Budi Liminto.